Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpuluh. Di video sebelumnya saya bikin nastar pakai cetakan kue bulan. Nah, kali ini saya bikin nastar tapi versi cookies. Jadi saya kasih nama nastar cookies. Ini saya cetak juga pakai cetakan kue bulan ukuran 50 gram. Untuk takaran bahan-bahannya tentu saja berbeda dengan resep nastar sebelumnya. Jadi jangan berlama-lama, mari kita mulai ke cara membuatnya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram margarin, boleh pakai merek apa aja. Ini saya pakai merek Royal Palmia. Tambahkan 20 gram gula halus, diayak dulu supaya nggak ada gumpalan-gumpalan. Kalau masih ada gumpalan bisa ditekan-tekan pakai sendok supaya semuanya ikut tersaring. Selanjutnya, margarin dan gula halus ini akan dimixer dengan kecepatan rendah lalu dinaikkan sampai kecepatan sedang. Sebentar aja, tidak lebih dari 1 menit. Tujuannya hanya sekedar melembutkan margarinnya. Pada saat nge-mixer ini tentunya ada bahan-bahan yang tertinggal di pinggiran wadah. Nah, ini kita matikan dulu mixernya. Kemudian bersihkan pinggiran wadahnya pakai spatula supaya bahan-bahan yang tertinggal di bagian pinggir bisa ikut tercampur dengan baik. Selanjutnya lanjutkan nge-mixer sampai margarin dan gula halusnya menjadi lembut. Kalau campuran margarin dan gula halusnya sudah terasa lembut, kita matikan dulu mixernya. Kemudian bersihkan lagi pinggiran wadahnya pakai spatula. Selanjutnya masukkan 1 butir kuning telur suhu ruang. Pastikan gunakan telur yang masih segar. Supaya nggak bau amis, ini saya tambahkan setengah sendok teh vanila cair. Saya pakai varian vanilla butter. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Ini juga sebentar aja, hanya dalam hitungan detik. Untuk pembuatan dalam jumlah banyak, tentunya waktu pengocokan ini bisa disesuaikan aja. Yang penting semua bahan tercampur rata dan menjadi lembut, jangan sampai margarinnya menjadi berminyak. Selanjutnya masukkan bahan-bahan kering, 26 gram susu bubuk atau setara dengan 1 saset. Kemudian tambahkan 40 gram maizena. Kedua bahan ini diayak supaya lebih mudah mencampur ke dalam adonan. Kemudian masukkan juga tepung protein rendah sebanyak 120 gram, tetapi ini saya masukkan secara bertahap. Saya masukkan setengahnya dulu. Ini juga diayak ya. Selanjutnya aduk semua bahan menggunakan spatula dengan cara seperti yang tampak dalam video. Ini durasinya saya percepat. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Sekarang saatnya kita masukkan sisa tepung, sambil diayak tentunya. Sisa tepung ini saya sisakan sedikit untuk mengontrol adonan. Aduk semuanya sampai tercampur rata dan nggak ada lagi tepung yang terlihat. Ini juga saya percepat durasinya ya untuk menghemat waktu. Cara mengaduknya juga ringan aja ya, jangan terlalu kuat supaya kuenya renyah setelah matang. Nah, sekarang saya akan kontrol adonannya. Ini menurut saya masih cukup lembek. Jadi sisa tepung tadi akan saya masukkan semuanya sambil diayak. Bersihkan dulu sisa adonan yang melekat di spatula. Selanjutnya adonan akan saya uleni sebentar aja pakai tangan supaya saya lebih bisa merasakan konsistensi atau tingkat kelembutan adonannya lebih baik. Adonan diuleni ringan-ringan aja, jangan terlalu kuat, cukup asal tercampur rata. Nah, setelah semuanya tercampur, hasilnya seperti ini. Adonannya sangat lembut dan jika ditekan juga empuk. Selain itu juga sudah nggak lengket lagi di tangan. Adonan siap untuk dibentuk. Adonan akan saya bagi menjadi 25 bagian. Sebelumnya saya timbang dulu semuanya. Total adonan seberat 326 gram. Saya bagi menjadi 25 bagian sehingga masing-masing adonan beratnya 13 gram. Di resep ini saya pakai tepung protein rendah kunci biru.
Kalau teman-teman pakai merek yang berbeda, tolong perhatikan juga jumlah tepungnya ya, bisa jadi ada selisih lebih sedikit atau lebih banyak. Nah, ini semua adonan sudah selesai ditimbang, beratnya sama rata masing-masing 13 gram. Selanjutnya, ini adalah cetakan kue bulan yang akan saya pakai. Ada 6 motif, tetapi saya akan pakai satu motif aja. Saya suka banget dengan motif ini karena bentuknya cantik dan klasik. Cara memasang cetakan kue bulan ini juga sangat gampang. Tinggal masukkan aja lembar cetakannya seperti ini. Kemudian kita lihat ada pengunci. Ini bisa digeser untuk mengunci cetakannya supaya enggak lepas. Nah, digeser seperti ini ya teman-teman. Ini pasti udah ngunci dan gak akan lepas saat dipakai atau ditekan cetakannya. Sebelumnya saya sudah siapkan isian selai nanas khusus untuk nastar. Selai nanasnya udah saya bentuk bulat, masing-masing seberat 4 gram. Ini saya beli di toko bahan kue, tentunya dengan kualitas yang bagus. Dan ini adalah adonan yang tadi sudah kita bagi-bagi ya, ditimbang sama rata. Ambil satu bagian, kemudian dipulung, dibulatkan dulu, kemudian ditipiskan seperti ini. Letakkan bahan isian di bagian tengahnya. Selai nastar yang saya beli siap pakai ini kualitasnya bagus banget, padat dan gak lengket di tangan. Tutup adonan sampai tidak ada selai yang terlihat, kemudian dibulat-bulatkan seperti ini. Kalau sudah, letakkan dan tata di atas loyang yang sudah diberi alas baking paper. Adonan nastar cookies ini sangat lembut dan mudah banget buat dibentuk. Konsistensi adonannya juga menurut saya ini cukup ya, nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras. Selain itu, karena selainya juga padat dan gak bikin lengket di tangan, jadi ini semua mempercepat proses pengerjaannya. Jadi cocok banget buat teman-teman yang gak punya waktu banyak tapi pengen bikin kue. Ini praktis banget karena adonannya juga dicetak pakai cetakan. Nah, adonan yang sudah dibentuk bulat seperti ini selanjutnya akan dipipihkan sedikit aja supaya diameternya mendekati diameter cetakan. Jadi pada saat cetakannya ditekan, maka adonannya akan memenuhi sekeliling cetakan. Nah, ini cetakan kue bulan yang sudah kita siapkan tadi. Ini diameternya 4,5 cm ya teman-teman. Cukup ditekan seperti ini dan kita bisa menghasilkan nastar cookies dengan motif yang cantik. Karena cetakannya ini juga kualitasnya bagus, jadi saya nggak perlu lagi menaburkan tepung di cetakannya, dan cetakannya ini nggak lengket di adonan. Hasilnya bagus banget. Cetakan kue bulan ini bisa dibeli di toko peralatan baking, baik secara langsung maupun secara online. Tapi ini saya beli secara online ya teman-teman, jadi lebih praktis. Setelah semuanya selesai dicetak, selanjutnya nastar cookies ini akan dipanggang dengan suhu 125 derajat Celcius selama 30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Total 2 loyang ya teman-teman. Saya panggang loyang yang pertama. Dan selama memanggang tentunya harus dipantau secara berkala. Oke, ini dia teman-teman, loyang yang pertama sudah matang. Biarkan sampai dingin di dalam loyang. Dan ini adalah loyang yang kedua, juga sama, biarkan dingin dalam suhu ruang tetap di dalam loyangnya. Selanjutnya saya juga sudah siapkan kemasan untuk nastar cookies ini. Lebarnya 7 cm, kemudian panjangnya 10 cm. Ini juga sama, saya beli secara online. Kemasannya bagus banget dan elegan, kesannya mewah, padahal cookiesnya sederhana. Kalau nastar cookiesnya sudah betul-betul dingin, bisa dikemas dalam plastik sealer seperti ini. Dengan demikian, nastar cookies ini akan jadi praktis karena bisa dibawa bekal ke sekolah ataupun ke kantor, bahkan bisa masuk saku. Jadi benar-benar praktis dan unik ya teman-teman.
Selain itu, bisa juga dijadikan sebagai cookies gift untuk acara-acara tertentu. Buat teman-teman yang penasaran, sekarang mari kita lihat sama-sama hasil nastar cookiesnya dari dekat. Nah, terlihat banget ya teman-teman kalau motifnya sangat jelas dan cantik. Bentuknya kokoh, enggak melebar ke samping, ketebalannya juga cukup mendekati ketebalan cookies. Bagian bawahnya berwarna kuning kecoklatan matang merata, dan ketika dipatahkan maka akan terlihat jelas kelembutannya. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Saya Aida dari Resep Rongpulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.